sebelum kita melakukan sunat, pertama kan hukumnya adalah ketika anak sudah meminta segerakanlah. Jadi ketika Keanu tuh udah minta tuh dok, nah aku langsung segerakan begitu. Kalau nggak punya mental bakalan sakit. Itu kayak aku pertama nggak punya mental, sakit banget itu pas aku dijahitin. Tapi udah lega pas aku denger tinggal berapa jahitan sedikit doang udah lega. Cuman mental doang, soalnya tegang kan. Assalamualaikum sahabat Kemah, hari ini saya akan menceritakan pengalaman sunat saya dengan dokter Elvi. Jadi waktu pertama sebelum sunat, saya merasa takut dan ngeri, takut infeksi, takut sakit dan lain-lainnya. Tapi setelah sunat rasanya udah enak. Pas awal-awalnya doang sakit, tapi bisa ada benefit banyak seperti titiknya bersih dan juga buat agama ya. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kemah. Tadi memang Keno sudah membuka acara kita pada hari ini karena mungkin lagi nahan sakit kali ya. Ya. Dan mungkin agak malu-malu karena sebenarnya ada dua saksi ya kan yang menyaksikan private areanya Keanu ya kan Dokter Evi dan Om Muji. Nah emang ya sahabat Kemah ya, aku kan nggak boleh diizinkan masuk oleh Keanu begitu. Karena aku malu. Karena malu katanya kan. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan membahas bagaimana pengalaman Keanu dan pengalaman aku juga sebagai seorang ibu memutuskan metode-metode apa yang akan digunakan untuk sunat. Nah hari ini ada Dokter Evi, makasih loh ya dok. Sama-sama, sehat Keanu. Dokter yang tidak hanya mengeksekusi Keanu, tetapi dokter juga yang menerima semua kebawelan dan kepanikan saya sebagai seorang ibu ya kan. Dan itu luar biasa dok. Keanunya panik, aku tambah panik. Nah, jadi sebenarnya ya Kak Mucia, pertama-tama kan aku bingung, aku sempat tanya nih dok, Keanu nih harus disunat pakai metode apa? Tapi aku maunya kayak klaim kan, aku lihat tuh klaim tuh kayak ditaruhin di maaf bilang ya tapi penis, tapi tuh kayak cepat gitu. Tapi setelah dokter Elvi bilang kalau di Korea sakit banget, aku kayak change my mind. Jadi my second option was laser. Oke. Nah jadi betul kamu ini yang kan kita dalam mengambil keputusannya dok ya. Bingung kan, Keanu maunya diklaim, habis itu di laser. Habis itu dokter Evi bilang bahwa harus disesuaikan dengan ini ukuran. Jadi gimana sih dok sebenarnya? Tolong dijelaskan ke kita ya. Tapi sebelum dijelaskan, kamu juga udah sunat belum sih? Udah dong. Udah 3 kali. Direparasi terus. Nanti aku cerita deh. Oh iya. Oke. Sahabat Kemah jangan kemana-mana loh, karena Kak Muji mau cerita pengalaman di sunat ya. Kan dok ya, kayak gimana dok? Ya, jadi tidak semua mungkin Keanu benar karena pasti seseorang apalagi di zaman era sekarang, era yang luar biasa teknologi, pasti mencari informasi toh. Iya. Ini bagaimana, kalau yang ini bagaimana, kalau saya ini dengan rasa takutnya, dengan rasa cemasnya gitu. Itu hal yang wajar. Tetapi kami sebagai tenaga medis kan tentunya mencari apa yang terbaik buat pasien gitu ya. Jadi nggak bisa juga pukul rata. Mungkin menurut informasi yang ada di medsos, klaim itu bagus gitu ya. Apalagi memang zaman sekarang cepat, bagi kami tenaga medis jauh lebih cepat mengerjakannya. Jauh lebih cepat mengerjakannya dibanding dengan cara yang kita pakai buat Keanu. Tapi ya sekali lagi semua itu ditentukan oleh bagaimana si pasiennya, bagaimana keadaan pasien, bagaimana kondisi saat kita melihat apa yang ada gitu. Oh jadi artinya setiap metode itu digunakan sesuai dengan kondisi si pasiennya. Ya. Nah itu kamu makanya kan aku bilang, aduh jangan kita buru-buru deh, Keanu maksanya klaim dok gitu. Nah tapi dokter bisa nggak ceritakan buat kami semua sebenarnya klaim itu bagaimana, laser itu gimana, dan tradisional itu bagaimana? Ya, jadi metode sirkumsisi, metode khitan itu cukup banyak. Di era sekarang teknologi yang sudah sangat maju di kedokteran itu sangat banyak. Dan memang yang sering dipakai, yang paling sering dipakai saat ini adalah coater dan klem. Gitu. Coater itu
bilangnya dilas gitu ya, karena memang ada alat yang seperti dilas kita mengelas sesuatu gitu. Iya, jadinya aku bayangin lagi ya kan. Mukanya kok kayak gitu ya kan. Iya, bener-bener. Besi kali dilas-las Ya, kan. jadi klem dan Koter. koter itu buat kami tenaga medis jauh lebih cepat mengerjakannya. Apalagi kalau kami bekerja di salah satu rumah sunat misalnya, yang dalam satu hari kami harus menangani 20-30 pasien. Banyak juga ya, Bu. Jadi kalau kami pakai cara yang tradisional yang namanya sirkumsisi, cara yang asli untuk hitan, untuk sunat, itu namanya sirkumsisi. Insisi yang dilakukan secara sirkuler. Oke. Nah, itu memang lama, seperti kita kan Iya. Mbak mamanya bilang kok lama sekali ya sampai deg-degan gitu. Aku tuh ya sahabat Kema ya, Iya. udah masak nggak bisa gitu kan, nungguin Om Muji nggak keluar-keluar, Kianu juga. Iya. Iya ya. Sakit sih, tapi pas akhirnya sih udah oke karena aku kan jajan kan banyak ya. Ya, kan Kiano sudah besar, umurnya sudah hampir 14 tahun toh. Ukuran juga besar. Ukurannya. Oke. Ukurannya sudah besar. Jadi kita Alhamdulillah. kalau pakai klem nanti klemnya lepas dan segala macam kan beresiko gitu. Jadi Oke. kalau pakai koter juga kami takut resiko pendarahan karena usia sudah besar kan, banyak pembuluh darah yang di situ. Jadi resikonya akan lebih banyak. Jadi kami kalau lihat kondisi ya kami memutuskan kemarin sirkumsisi. Seperti itu. Biasanya kemarin Ibu bilang biasanya ada 3 jahitan ya kalau Ya. anaknya masih muda, umurnya berapa itu kalau muda Ya, ada 3 jahit? rata-rata kan sebetulnya anak sunat itu di usia SD. Usia 8 tahun, 9 tahun. Kianu Sudah. mau 13 ini. Nah, Kiano kan 13 menjalan 14 gitu ya. Iya. Enggak, baru mau 13. 13. Nah, itu luar biasa. Jadi sudah banyak pembuluh darah yang ke situ. Aduh. Dan kalau kita pakai klem maupun koter, kami takut resikonya nanti klemnya lepas di tengah jalan atau koternya terlalu banyak, pembuluh darahnya banyak ya, jadi beresiko. Jadi kami memutuskan kemarin pakai sirkumsisi karena menurut kami kami bisa mengontrol luka, penyembuhan luka dan darah yang Oh, oke. Dok, aku juga dengar ada metode gun stapler. Itu dok bisa menjelaskan nggak sama itu itu gimana? sama klem. Oh, oke. Kayak di strap gitu, sama itu, cuma dengan pakai alatnya aja. Iya, dan Kak Muj kan dokter datang kan sahabat Kema, asal tahu saking aku ini bingung memutuskan metode apa, dokter bawa semua peralatannya, mulai dari metode laser, mulai dari metode klem. Akhirnya kata dokter, udah ya Mbak Enji, dengan melihat kondisi itunya Iya, Kianu iya, benar. yang mungkin Ini saksinya. kalau dipakaikan klem begini resikonya, dipakai koter begini. Tapi yang Kak Muji tadi tanya ke dokter tuh apa? Jahitannya bisa sampai Iya, jahitan tuh is all around ya. Yes, jadi kalau ukuran penis masih anak SD itu kan kecil dan kulitnya lebih nyatu kan. Jadi kami cukup mengikat pembuluh Satu. darah yang besar di bawah dan mungkin 2 di atas atau kita bikin 4. Angka 6 biasanya kami menyebut dengan angka jam. Angka 6, 12, 3 dan 9 gitu. Biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa. Tapi karena Kiano kemarin sudah besar, kulitnya juga sudah Lebar. merekah gitu. Jadi kami untuk meyakinkan diri kami bahwa kami tinggal itu tidak ada risiko apapun, maka kami lakukan keliling. Jadi angka 6, 12, 3 dan 9 kami tambah dengan 10, 2, 4 dan 8. Nah, jadi Jadi lukanya udah sembuh ya Kiana. Iya, Dok. Ya? Luar biasa ya. Dok juga nanya-nanya kan, semua ibu-ibu di sini kan pada curious, itu apa artinya curious di Indonesia? penasaran ya. Iya. Apa sih resiko-resiko dari sunat? Kalau resiko yang paling nyata adalah sakit, gitu ya, sakit dan pendarahan mungkin. Kalau namanya anak kecil dan segala macam, dulu anak saya waktu sunat juga pulang dari rumah sunat waktu itu karena dia minta mendadak kan, saya bawa ke satu tempat, lalu saya sunat.
saya mempersiapkan pengajian, dari packing makanan dan segala macam. Saya mau ke kamar lihat anak saya udah nggak ada, udah main bola. Yang saya takutkan adalah pendarahan itu. Tapi ibu nggak sunat anak sendiri? Oh enggak, makanya saya bawa ke tempat sunat khusus gitu. Karena saya tidak mau melakukan sendiri, dan biasanya kami di dunia medis itu dilarang sih tidak, tetapi kami biasanya menghindar untuk melakukan tindakan kepada keluarga sendiri. Itu biasanya kami menghindar. Oke. Emang kenapa, Dok? Yang main nanti bukannya logika lagi, bukan ini, tapi sudah dengan perasaan. Betul. Dan itu akan mengganggu kerja nantinya. Gitu. Tapi hebat juga ya, habis sunat langsung main bola ya kan? Iya, kan Kiana kemarin habis sunat langsung pakai celana dan langsung mondar-mandir Iya. jalan-jalan, karena memang masih ada anestesi dan dia tidak terasa. Tapi begitu anestesinya hilang, mulai terasa ya, kok ini begini, kok itu begitu. Betul. Nah tadi kan Benar dokter sekali. berarti udah jelasin. Jadi emang kan sebelum kita melakukan sunat pertama kan hukumnya adalah ketika anak sudah meminta segerakanlah. Segerakanlah. Nah, Betul. jadi ketika Keanu tuh udah minta tuh dok, nah aku langsung segerakan, Yes, begitu. yes. Nah tahap pertama adalah kesiapan anaknya, tahap kedua adalah mengetahui mamanya. mamanya yang dengan begitu banyak informasi, karena Keanu maunya A, B, C, D. Yeah. Nah jadi akhirnya sekarang kita dapat penjelasan kan dokter sudah menjelaskan ada 3 ya berarti ya. Banyak sebenarnya ya. Kalau yang di daerah malah masih Pakai bambu. tradisional bengkong. Waduh. Itu. Kalau di daerah kan Oke. tukang sunat namanya bengkong. Oke. Itu dia masih pakai tradisional, dan sehingga faktor resikonya masih faktor resiko infeksi mengerikan. Itu namanya bengkong tuh artinya apa sih? Istilah yang nggak tahu juga saya, itu istilah dari sana. Ya mungkin bahasa Dia yang ini masih kali pakai ya. Bambu. bambu dan masih pakai apa namanya, mantra-mantra khusus. Aduh. Ya gitu. Ya, aku dengar dari Bowo tuh nggak dibius sama sekali, langsung ditarik apa tuh namanya? Iya ya. Apa tuh kulitnya, Tutupnya terus dipotong langsung. Langsung dipotokin. Itu nggak kesakitan tuh. makanya mereka pakai mantra. Oke, jadi ada Ada bacaan-bacaannya. doa. Itu yang tanda kutip mungkin ya, seperti menghipnotis. Iya betul. Gitu. Jadi Betul. si anak tidak terasa, seakan-akan gitu. Itu hanya Tapi begitu ya. Allahu alam, saya juga nggak tahu. Tapi Nah. itulah keahlian mereka memang. Jadi dari metodenya ya. Jangan-jangan Mas Mucu juga. Dulu Mas Mucu juga. dia di Belanda tapi kayaknya. bukan dihipnotis juga, Bu. Aduh. Jadi sahabat Kemal kan pertama adalah kesiapan anak, kedua kesiapan ibunya. Ibunya tuh udah salawatan, pokoknya udah baca Al-Fatihah gitu kan, lebih dari 60 kali saking paniknya gitu kan. Dan yang paling penting adalah pemilihan untuk metode apa. Ya. Nah, aku akhirnya menyerahkan kepada Dokter Evi dan juga rekannya setelah melihat bentuk dan ukuran daripada punyanya Keanu begitu. Nah, sekarang kita ngomongin paskanya. Yes. Nah, kan udah nih, sudah, alhamdulillah ya Allah, anakku sudah bisa menjadi imam yang baik, sudah jadi Islam yang sempurna lah ya begitu. Tapi ternyata ada paskanya. Paskanya Apa? setelah Apa yang dia rasakan setelah anestesinya anak hilang, terus dokternya pulang, dan disitulah semua terjadi. Oh. Itu aku berdarah ya, banyak banget ya. Nggak tahu, karena paling kan kena air, aku kayak tengil gitu. Ngilu-ngilu ya gitu. Enggak, jadi mungkin Keanu itu dia mau pipis kan dok, Iya. terus mungkin masih berpikir bahwa ini seperti yang usual dia taruh air. Nah, sebenarnya mungkin itu bukan darah juga dok, Bukan darah. dari Bekas betadinnya. darah, tapi kena air. Nah. Jadi kasarnya seakan penuh darah, padahal itu sudah. Aku sampai pucet banget, pingsan. Karena- Tapi pas aku bukain udah kayak hilang semua. Iya, nggak ada. Jadi mungkin itu hanya bekas darah yang terkena air, jadi melebar gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana dok? Pasca setelah disunat itu apa yang harus dilakukan? Ya, jadi sebetulnya habis sunat itu harusnya dia tetap dalam tirah baring ya, artinya dalam posisi berbaring. Oh ini enggak, ya kan? Sahabat Kan Kemal udah boleh kan, Keanu. udah boleh Ya. main game Jadi gitu-gitu. pembuluh darah di situ belum balik kan, masih dalam proses anestesi. Kalau anestesi itu kan pembuluh darahnya di blok-blok saraf, di blok semua dengan anestesi itu. Oke. Begitu anestesinya hilang, habis masa kerja obatnya,
itu dia akan kembali lagi ke semula. Yang darah akan mengalir, yang saraf. Nah, mulailah timbul rasa sakit, mulailah seakan-akan ada pembengkakan mungkin yang tadinya kedep, yang terblok, kebuka dan segala macam. Jadi timbul rasa sakit dan segala macam. Tetapi dari teleponnya Keanu terus sampai saya bilang tolong di videoin gitu ya, video call gitu dan dilihat dengan video call itu saya merasa itu masih dalam proses aman, tidak ada yang ditakutkan dan kemarin itu kasanya sudah di ujung seperti mau lepas, tidak diluka lagi, makanya saya bilang buka saja gitu, nggak apa-apa buka, itu kan karena kami mau memastikan kami pulang itu dalam keadaan aman. Buka dan ternyata pas dibuka adakah darah Kiano? Nggak ada darah, jadi memang kaget Tapi aja. kan panik ya, Panik, itu hal yang biasa. Dok, tapi sekarang sorry maaf ya, kan udah boleh duduk gitu kan, udah boleh beraktivitas kan? Ya, karena kalau posisi waktu itu anestesi habis, kalau kita dalam posisi duduk kan semua darah memusat ke dia, Iya. sehingga sakit, cenut-cenut dan segala macam, terus darah semua ngepos di situ gitu loh. Makanya untuk sementara sebetulnya 1 hari itu harus tirah baring. Lay down. Aduh, Omo. Lay down all the time like this, you kan? Iya. You cannot do anything, Kin. Jadi mengembalikan bukannya semua dilakukan di tempat tidur, artinya Tiana mau ke toilet juga ke toilet ya. Bahkan saya juga bilang ke toilet nggak apa-apa, tapi nanti kalau pipis pastikan kering di sekitarnya, jangan ada yang menetes gitu. Oke. Oh, tunggu. Berarti pertama nih Kak Mus, Keno harus berbaring dulu nih. Iya. 1 hari. 1 hari lah Karena ya. menjaga itu proses habisnya anestesi. Kedua, apabila habis buang air kecil tuh gimana Dok pembersihannya? Kan di pinggirnya masih luka ya, jadi sementara penis itu kan ujungnya ada lubang uretra namanya, orifisium uretra eksterna, itu tempat keluarnya terpancarnya urin. Nah, takutnya ada yang netes, hanya memastikan saja, maka harus ditotol dengan tisu di sekitarnya. Kalau tisu kan menyerap air ya, jadi menjaga itu tidak ada air, karena kalau lembab basah itu membuat resiko terjadinya infeksi. Kalau infeksi lebih repot lagi, nanti kita kerja 2 kali. Iya, bener. Dan rasa sakitnya cenut-cenut. Kalau kemarin sebetulnya saya yakin 1000% sebetulnya rasa sakitnya karena anestesinya yang habis. Terus kan kepalanya sudah terbuka nih, udah nggak ada helmnya lagi, nggak ada bungkus lagi, jadi kan jauh lebih sensitif gitu loh. Jadi apa kesenggol berasa gitu. Emang berasa kan? Keanu kok kemarin juga dia indah ibu. sebetulnya. Nih, ya kan lukanya. Dok, aku kemarin ya 3 hari nggak tiduran, main game mulu, tapi sakit emang. Ya iya. Tapi sekarang aku udah duduk normal, udah enggak. Ya, karena itu hanya 1 hari, mungkin 24 jam pertama. Tenang aja, Kayak udah bisa main game kok. Boleh. Orang melahirkan kan juga gitu. Iya, sehari. Aku kemarin minta Keanu nih Dok, sehari aja tiduran boleh nggak gitu loh, nggak usah game Iya, terus aku kan. nggak dengerin mami. Jadi minta maaf sama mami sekarang. Iya, minta maaf ya. Tapi aku dibangunin jam 3, jam 5, jam 12. Mungkin karena apa sih Dok? Katanya Ereksi. Iya. Jadi sebetulnya kalau Tuh gimana Diana itu ya? ereksi, saya malah jauh lebih tenang. Karena apa? Oh, berarti proses yang saya kerjakan tidak ada masalah. oh, alhamdulillah works. Ya. Tapi mami panik banget sampai. Aku bilang gini. Karena kalau ereksi kan mengembang semua, pembuluh darah mengembang, ini membesar kan, ketarik bekas lukanya apanya ketarik semua. Jadinya sakit, lukanya kan belum sembuh 100%. That's a good sign, Kin. Tapi ereksinya kok sering banget setiap hari. Nah, ereksi memang tiap hari mamanya ini. Aduh. Apa diceritakan No bagaimana? comment. Aduh. No comment deh. Katanya mimpi tadi malam ya kan. Terus gimana? How can I control my dream, Mami? Gitu kan. Nah, Itu tandanya sudah semakin
dewasa, udah pubertas juga. Iya. Nah, oke, sekarang kita ngomongin proses penyembuhannya. Abis itu berarti setelah sehari berebah terus, 3 hari lukanya udah mulai kering, terus gimana Dan dah? sekarang Minum ini obat. hari ini tepat 3 hari ya. Iya. Jadi, kita lihat lukanya kan sudah jauh berkurang dibanding yang pertama. Penampakannya juga sudah mulai cantik, ya Beuh. kan? Cakep. Nah, cuma memang saya minta butuh waktu paling tidak 1 minggu untuk kita bisa Kempes. benar-benar kempes sama sekali. Gitu. Dan Kiano katanya Om Uji kan memang besar ya Om ya. Iya. Dari awalnya before-nya sudah besar ya Om. Oh, Bagus jadi lebih lah. susah ya kalau. Jadi sebetulnya Mami Angie bilang itu bengkak, itu tidak bengkak. Iya, aku sampai kaget. Iya. Itu ukuran aslinya begitu ya Iya. ternyata ya. Alhamdulillah. Bengkaknya sih. Turunannya Mas Said. Mas Ya. Said, Bu. Dok, Maaf ya. Tapi sekarang ya aku udah kayak dagingnya udah nggak geli lagi udah kalau pakai underwear. Iya. Udah nggak geli. Dulu kan pakai underwear kayak sensitif banget kan. Iya. Kena Karena underwear kan aja baru. geli. Iya, Kan benar. Kiano butuh waktu adaptasi antara Aku- bentuk lama dengan bentuk baru. Tadi aku juga pas aku mau pakai underwear aku kayak takut-takut gitu. Terus aku cepetin aja langsung tuh. Udah Oh, gitu. geli pas pertama, tapi Pas sekarang udah nggak rendam geli. juga kan Jadi awalnya ya. takut Panas, ini itu ya kan? panas apa Iya. segala macam, tapi ternyata pas direndam Enak. setelah 5 menit 10 menit lepas kerak-kerak. Cuman 2 detik doang geli, Iya. terus udah nggak lagi. Iya. Oh, gitu ya. Hebat loh. Faktor ketakutan aja. Iya. Tapi gara-gara Kiano takut, maminya juga ikut stres. Iya. Nah, aku Stres. kan Ibunya di stres. iya, aku Omnya juga ikut itu. wah, kan liatnya kan ya maaf ya Dok ya, kan pikirnya kok jadi bengkak sekali gitu. Terus tadi si Padahal sahabat bengkaknya Kema nggak banyak, cuma Nggak memang banyak. bentuknya udah besar. Cuma apa ya? Sampingnya ya. Iya. Sampingnya aja. Iya, jadi Bentuknya mungkin udah itu besar. karena bentuknya ukurannya mungkin udah besar kamu. Aku pikir itu bagian daripada bengkaknya. Nah, Padahal Padahal Iya. aslinya. mestinya mami melihat before and after. iya Kalau iya menilainya aduh. afternya aja kan nggak bisa membandingkan before-nya seperti apa gitu. Nah, jadi aku tuh agak panik ya sahabat Kema ya, dan ternyata aku diajarin juga sama dokter ya. Berarti yang pertama itu paskanya adalah kita ajak anak itu untuk gak terlalu banyak beraktivitas. Takutnya nanti kalau misalkan anestesinya hilang, darahnya semua nyucur ke bawah, bisa terjadi pendarahan. Infeksi. Dan kalau Takut sakit. Takut jadi. sakit. Dan ngelihat kasa, waduh kok berdarah kan Iya, stres betul. juga ya Iya. gitu. Panik jadi panik. Setelah tante bilang buka aja Kiano kasanya, ternyata nggak ada nggak ada darahnya. darahnya. Terus kedua adalah kita harus menjaga agar supaya ketika pipis ataupun buang air Pastikan kecil kering. pastikan dia kering. Nah, terus di hari ketiga adalah berendam ya Nah, Dok ya. Nah, mulai kena air. Oke, mulai kena dikenakan air. karena untuk melepas bekas-bekas Bekas darah. darah, terus melunakkan pembuluh darah ke situ. Kan katanya ada sedikit bengkak dan itu juga salah satu cara untuk meredakan bengkaknya itu. oke, tapi bengkak itu normal ya Dok ya? Sama, karena kan memang kita habis Iya manipulasi, dah. pegang apa segala macam. Kayak ditonjok terus, Ji. Jadinya bengkak ya kan? Ya. Oh. Tapi dan itu juga lepasan dari blocking anestesi. Nah, kalau Kiano sendiri ngerasa gimana tuh setelah ini kan 3 hari nih ternyata Berkurang kan dari hari pertama yang Dagingnya udah nggak geli. Pertama udah nggak geli lagi kan. Pertama sedikit sakit sih tapi wajar. Iya. Sakitnya udah nggak kayak Jauh dulu berkurang dia ya, jauh berkurang. berkurang. Sebutan gitu ya. awal. Terus ketiga aku udah bisa kena air, udah bisa mandi, udah bisa apa ya nggak tahu lah. Udah bisa gosok gigi, udah bisa beraktivitas lah pokoknya. Ya, amin. terus yang pas waktu malam-malam yang bangunin mami berkali-kali itu kenapa tuh? Sakit banget. Itu pada Udah saat ereksi. Tapi kalau Kiano bilang karena ereksi, tante bilang alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ternyata nggak ada masalah. Bukan tante, omnya juga. Alhamdulillah. Masya Allah gitu ya berarti ya. Memang resiko pengerjaan seperti itu kan pasti ada resikonya ya. Contohnya orang operasi aja misalnya seperti melahirkan misalnya gitu ya, habis di episiotomi itu yang misalnya melahirkan normal Iya. ya.
kan tidak bisa bertahan dengan lubang vagina yang seperti itu. Biasanya kita bantu memotong sedikit untuk memberikan jalan lahir lebih luas. Itu namanya episiotomi. Sesudah bayi keluar kan kita harus menjahit lagi. Iya. Nah itu kadang kala juga 1-2 kali ada masalah kejahit saluran urinnya misalnya. 6 jam kemudian kok nggak bisa Nggak ada feeling buang air itu. kecil gitu. No, tidak bisa buang air kecil. Karena Ternyata kejahit. Aduh, Itu minta ampun. terjahit. Jadi penuh itu kandung kemihnya. Heeh. Sakitnya luar biasa dan ternyata sakitnya bukan dari luka jalan lahir Ditutupin. tetapi karena ikut terjahit. Aduh. Akhirnya terpaksa dibuka lagi, dibenerin, nah baru lega seperti itu. Itu namanya kesalahan kerja lah ya. Iya, boleh dibilang. betul. Tetapi nggak ada yang dikhawatirkan karena kalau memang ketahuan, oh ya kita tinggal mereparasi. Kalau yang sunat resikonya adalah mungkin ke jahit saraf buat ereksi itu. Jadi ada yang sampai tidak bisa. Kalau anak sudah sebesar ini kan sebelumnya pasti sudah ereksi ya. Tapi ternyata kejahit ya, kok saya sekarang nggak bisa ereksi. Ada yang begitu gitu. Terpaksa kami harus mengulang lagi gitu. Tapi ereksi kan Bisa ya. dioperasi kalau Kan? gitu. Iya. Makanya Kiano bilang sakit gitu. Terus sakitnya kenapa? Iya kemarin kan ereksi. Oh alhamdulillah. Oh, Berarti alhamdulillah. Artinya yang seharusnya yang fisiologis tidak terganggu kan. Oh, risikonya ada ya, tapi Resiko itu ada, berapa persen tapi dari berapa 100? persen kecil sekali. Tapi Oh. itulah kesalahan-kesalahan dalam kerja. Tapi tidak semuanya begitu. Banyak yang lancar-lancar. Nah, kalau dari agama kan Kak Mu, memang kita harus sunat kan yang Islam gitu. Makanya Oh sekarang kan sunat tidak hanya untuk Islam. betul. Untuk kesehatan. Wih, pinter. Betul. Karena bisa bersih itunya. Kan Iya. habis pipis Ada airnya sisa-sisa. kan bisa ke dalam Iya. kulit itu. Ini Kiano pernah. ya anak sekarang karena sudah maju teknologi jadi dia kadang-kadang mencari informasi lebih dulu daripada kita. Itu makanya aku Iya. sampai jadi Itu kalau namanya gimana Kiano. tadi Kiano kesehatan. Kesehatan kalau misalnya pipis itu kan ke dalam kulitnya kan ke dagingnya. Aku pernah infeksi gara-gara itu. Sampai bengkak banget tuh, mami tahu ceritanya. Oh iya, jadi karena mungkin tidak dibersihkan secara Sisa-sisa baik. kencing, Harus netes 1-2 tetes ke dalam 1-2. Kita kencing kan bukan sekali 2 kali. Iya, dalam betul. sehari. Jadi setetes, 2 tetes lama-lama menjadi berbanyak tetes itu. Oh, iya. Dan di Harus dalam jadi- sementara urin itu kan tidak steril, tetap mengandung mikroorganisme. Iya. Nah, itulah yang membuat infeksi. Itulah makanya sekarang khitan itu bukan hanya untuk yang beragama muslim, tetapi untuk Kesehatan. Oke. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. penting. Jadi Kiano setelah punya pengalaman sunat nih, nah coba kasih tahu ke teman-teman yang belum sunat bahwa sunat itu nggak sengeri yang dipikirkan. Cuman butuh mental doang. Kalau nggak ada mental, sebelumnya ya kan. Karena nggak tahu toh, gitu ya. kalau nggak punya mental bakalan sakit. Itu kayak aku pertama nggak punya mental, sakit banget itu pas aku dijahitin. Tapi udah lega pas aku denger tinggal berapa jahitan sedikit doang udah lega. Cuman mental doang, soalnya tegang kan. Oke. Jadi bikin lebih susah buat dokter. Ya, karena kan umurnya Kiano sudah besar, biasanya kita hanya pakai 1 ampul anestesi. Ternyata di tengah perjalanan sudah cepat habis karena memang faktor usia ternyata kami harus menambah lagi seperti itu. Tapi setelah ditambah, it's okay sampai akhir tindakan nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Kalau Kiano kan he know it that he was mau sunat kan. Sunat ya. Kalau aku Dulu dipaksa. dulu nggak tahu sama sekali. Oh, kamu dulu sunatnya di mana emang? Di Belanda, cerita begini ya kan, aku sama Aji harus ke rumah sakit. Kita tidak tahu kan. Ya, dibohongin. Ya, dibohongin. Dibohongin. Nggak tahu apa kenapa, karena kita masih sehat ya kan. Nah, tiba-tiba, how do you say that? We must lay down. We get the, how do you say that? When you're sleeping? Anestesi. Anestesi. Abis itu aku nggak tahu lagi, bangun, udah disunat. Ya, jadi oke. kalau anak yang over
tingkat kecemasannya over gitu, si maminya juga biasanya lebih memilih untuk, dan dokternya biasanya menyarankan untuk anestesi umum. Oh, berarti di anestesi umum nih kalau ceritanya Kak Anestesi Muji nih. Jadi Oke. ya- Bangun-bangun, lu mana ya? Iya. Jadi berubah ya kan, kayak Transformers gitu. Ada, tapi aman, berjalannya lancar ya. Aman, Ya, aman. kalau di rumah sakit di anestesi umum dengan dokter bedah biasanya. Oke, oke. Ya jadinya aneh ya kan, kalau benar kalau Keanu bilang ini harus mentalnya harus kuat. Kalau kan tahu hari ini aku harus persiapan, aku harus sunat ya kan. Aku don't know, really don't know. Yes. Baru Oke. lakukan itu baru sih, udah disunat. Oh ya udah. Ya aku agak ngantuk Dan nih ya. rasanya setelah sekian tahun ke depannya, oh iya ternyata sunat itu perlu gitu ya. Perlu. Jadi bermanfaat juga ya buat kesehatan ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nggak dari Keanu? Misalkan setelah ini aku harus ngapain, Dok? Dan ini kan udah harus ketiga, kapan kira-kira turun bengkaknya terus bisa Enggak, sempurna? aku sering chatting sama dokter. Oh Jangan iya. salah ya. Oh iya. Keanu itu sampai malam juga masih ngontak. Oh. Itulah Keanu. Nah, terus Kita masih oh jadi langsung ya. langsung, nggak Tapi pakai mami. biar sahabat Kema tahu nih, takutnya kan ada ibu-ibu yang mau nyunatin anaknya. Berapa lama sih sebenarnya sembuhnya? Seminggu. Kok dia kayak dokter ya? Karena sudah dijanjikan seminggu, 3 hari aja udah kembali normal, kok tinggal sisa-sisa aja. Tapi sesungguhnya berapa lama tuh, Dok? Bisa? 1 minggu. Seminggu dia udah bisa Seminggu sudah normal. sudah normal ya. Ya. Oke deh, Dok. Kalau gitu Kalau nggak punya kelainan apapun ya, misalnya si anak ada kelainan darah, maybe ada gula tuh, tahu dia searching gitu. Karena kalau orang dengan kadar gula yang tinggi kan lukanya lama Tambah. sembuh. Emang. Jadi itu yang mengganggu. Tapi kalau saya lihat kan malam itu kalau mau bobo, Dok ini bentuknya it's okay. Oh iya, Tapi mulai besok nggak mulai. nah, udah ya. Cukup sampai di situ ya. Iya, iya. Kan? Kalau lukanya udah sembuh nggak mau lagi kok. Iya, jadi aku Dok, saya sama Kak Muji terima kasih sama dokter kasih, ya. dokter. Terima kasih ya, Dok. Keanu juga. Jadi sahabat Kema yang paling penting adalah pertama mengetahui siapa doktermu. Karena dokter Evi ini termasuk dokter yang bisa melayani kepanikan saya dan bisa melayani kepanikan Keanu. Dan Nyaman. itu yang paling penting buat setiap pasien. Benar. Nah, Setuju. apalagi Kak Muj, dokter Evi kan bisa kita panggil ke rumah dalam situasi COVID seperti ini kan. Ya. Susah. Jauh lebih aman, ya. Iya, terus kalau misalkan kayak ada oma apa mau ikut kan itu pasti ada protapnya harus PCR dan alhamdulillah dokter dengan tenaga kesehatan satunya juga datang ke sini. Iya. Setelah kita udah siap mental, bacain salawat, pokoknya segala macam doa begitu ya. Walaupun tetap aja Keanu nggak mau aku lihat ya kan, hanya sama Om Muji. Dan aku udah alhamdulillah ya sama Kial ya. Iya. Yang kedua setelah tentuin dokter, nanti dokter aja yang mutusin untuk metode apa yang akan digunakan sesuai dengan hasil darahnya, terus juga mungkin ukuran alat vitalnya itu. Ya Penis. benar ya. Betul ya. Nah, ketiga, pastikan siapa yang mendampingi. Kalau saya itu kan pengen banget sebenarnya saya, tapi mungkin Keanu dengan usianya udah 12 ke 13 sudah malu ya, Dok. Uncomfortable. Uncomfortable. Uncomfortable ya. Secara psikologis susah, akhirnya aku juga nggak maksa, ada Om Muji yang mendampingi. Ya. Keempat adalah pastikan kita tahu cara merawatnya supaya menghindari kepanikan. Ya. Nah, Dok, untungnya kan aku itu selalu, dokter, ini gimana, Dok? Aman nggak, Dok? Kok bengkak ya, Dok? Walaupun dokter kayak bilang, Mbak, ini yang aslinya loh, Mbak, bukan bengkakan. Aduh, aku pikir ini bengkaknya. Mbak Enji, kata dokter kan. Maaf ya. Mbak Enji, ini coba dilihat baik-baik. Yang ini nih, ini bukan bengkak. Itu adalah ukuran aslinya gitu kan. Yang bengkak nih hanya yang sebelah sini nih agak sedikit ya, Dok ya. Nah, karena udah kena Karena itu pembuluh. pembuluh darah yang di bawah ini. Iya. Itu pasti. Nah, terus yang kelima adalah Dokter Happy ini kan adalah dokter yang luar biasa karena ketika mengajarkan aku juga untuk gini loh rendamnya. Coba digoyang-goyang dikit biar lepas katanya ini. Apa bekas lukanya gitu. Aduh. Dan akhirnya yang keenam adalah tadi apa? Yang paling penting sebenarnya yang pertama ya, mental. Mental dong. Jadi buat semua sahabat Kema, ibu-ibu yang punya anak sepantaran Keanu yang mau disunat, pastikan dulu protap-protap yang tadi tuh supaya juga lega hatinya, nggak panik, nggak stres, dan kemudian
Sunat aja. Nah, sunat aja, gampang kok, nggak pakai sakit ya. Sakit Dan sih sesudahnya awalnya. tentunya ditambah vitamin C misalnya buat penyembuhan luka gitu ya. Oke. Karena kan kalau sunat sebetulnya tidak terlalu butuh antibiotik, jadi nggak usah. Mbak Indi kan pernah, ini perlu antibiotik nggak gitu kan? Nggak perlu Mbak, sabar dulu ya. Iya, dan alhamdulillah dokter aku ini tuh, dokter Evi nih gini, mungkin tahu kali ya aku lagi cemas. Udah Mbak ya, ambil air putih, 3 kali Al-Fatihah ya kan, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh. Itu aku baca 3 Al-Fatihah tuh udah gini, ya Allah gitu, udah mohon banget karena setiap kali ke Kianu kan aku kaget kan. Kayak bengkak kan, tapi ternyata alhamdulillah sih enggak begitu Ini ya. kepanikan mulu, mami stres mulu dah. Iya. Pas lihat Bu, emang juga mungkin udah lama nggak lihat begituan kali ya dok ya. Nah, Kayaknya harus disegerakan. iya pas lihat kok begini gitu kan, kok bengkaknya segini. Akhirnya berkali-kali dokter bilang, Mbak Enji bukan bengkaknya, itu aslinya segitu loh ya. Jadi kita makasih semuanya, Kak Muji makasih, Dokter Evi makasih, dan salam juga Evi, buat makasih. kemarin tenaga Makasih ya kesehatan. dok, makasih ya. Ya, mudah-mudahan Sehat lah, Kian. iya sehat ya, yang penting mudah-mudahan sahabat Kemah mendapat pelajaran dari tayangan kita kali ini bahwa ayo sunatkan ketika anak sudah meminta, segerakanlah dan ketahuilah. Kuatin mental. Kuatin mental. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum. Bye-bye.